Kalau Anda pengen sebenarnya bisnis, kalau dibilang namanya overthinking ya, overthinking semua orang pasti ya namanya, kalau pengusaha pasti banyak pikiran, betul nggak? Tetapi kalau misalnya namanya pemikiran, kita cuma mikir terus nggak akan jalan-jalan. Jadi cara yang paling benar untuk namanya usaha adalah jalan yuk. Kalau misalnya Anda tidak mau jalan, itu yang jadi masalah. Orang sudah memikirkan dengan planning A sampai B, C, D sampai dengan Z pun itu bisa jadi bermasalah di ujungnya. Ya, coba Anda pernah lihat nggak orang bikin proposalnya bagus? Saya sering waktu itu diminta sebagai juri, kemudian dilakukan kurasi, orang udah bikin yang bagus-bagus. Pertanyaannya, itu jalan atau kagak? Nah, jalan. Ya, padahal itu udah melalui dari segi namanya pemikiran. Tapi ada juga orang yang jadi kaya, jadi sukses, cuman gara-gara apa? Melakukan hal yang kecil, jualan gerobakan dulu. Setelah dia jualan gerobakan, akhirnya banyak orang yang beli. Akhirnya setelah itu dia, gimana kalau ini? Dia coba lagi. Gimana kalau ini? Dia coba lagi. Akhirnya malah jauh lebih bagus dibandingkan orang yang tadi overthinking, maunya bagus dulu, baru dia mau jalan. Jadi sebenarnya yang lebih bagus apa? Jalan dulu, sambil pelan-pelan disempurnakan. Nah, overthinking itu biasa muncul karena dia peduli dengan omongan orang lain, apalagi zamannya sosial media. Coba berapa banyak orang yang depresi, nih Gen Z dan juga Gen Alpha, yang stres bisa nangis cuman gara-gara nggak ada yang like. Nah, itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya orang terjadi overthinking karena ingin dilihat bagus. Jadi fenomena ingin dilihat bagus sama orang lain, ingin dilihat sempurna, yang membuat Anda terlalu banyak pikiran. Padahal dengan banyak pikiran belum tentu ada jalannya juga bisa benar. Jadi yang lebih baik jalankan aja dulu, jangan sampai terlalu pusing mikir-mikirin dulu, karena dengan Anda bisa jalan, Anda tahu apa yang harus Anda sempurnakan dibandingkan Anda terlalu banyak berpikir karena zamannya sosial media. Jadi sebenarnya kalau di dalam namanya ilmu keuangan aja dulu, Anda kalau ingin membangun suatu bisnis, pasti Anda punya namanya RAB, rancangan anggaran biaya. Kalau Anda membuat laporan keuangan juga ada disebut dengan namanya pro forma. Nggak perlu Anda jadi laporan keuangan secara audit dulu di awal, seperti kayak gimana, itu nggak mungkin lah ya pas waktu lagi di awal. Jadi sebenarnya yang ingin ditarik kesimpulannya adalah, yuk, misalkan dari awal Anda harus juga punya perhitungan. Jangan juga Anda jalan, tapi Anda nggak punya perhitungan sama sekali. Tetapi jangan sampai ketika Anda sudah hitung-hitung, dan ternyata, wah, ternyata ini sudah rugi, dan Anda tetap jalankan juga, tapi Anda tidak siap dengan ruginya. Ada nggak seorang pengusaha yang ternyata dia mau menjalankan usahanya walaupun seluruh konsultannya bilang itu tidak baik atau tidak bakal berhasil? Ada, tapi akhirnya berhasil nggak? Jadi loh, itu ada mall di dalam Jakarta Barat yang ternyata seluruh konsultannya mengatakan harusnya tidak dibangun, ini namanya mall. Tapi akhirnya itu jadi dan sampai sekarang masih berdiri. Silahkan Anda cek di mall di daerah Jakarta Barat. Nah, memulai bisnis dari nol, ingat satu hal, jangan pernah membuka toko dalam toko. Nah, itu pastinya juga akan namanya masalah ya. Itu akan jadi namanya fraud. Anda boleh nggak punya usaha yang lain? Boleh punya usaha yang lain. Boleh nggak Anda punya usaha, tetapi yang menjalankannya itu pasangan Anda? Sangat-sangat boleh. Akan tetapi kalau misalnya Anda berada di dalam perusahaan, saya termasuk adalah salah satu orang yang berpikir ketika Anda punya namanya suatu usaha, maka Anda butuh fokus dulu. Jadi ketika Anda tidak bisa fokus di sana, apalagi perusahaannya belum berkembang, usahanya belum jalan, maka kalau Anda tidak fokus itu pasti tidak akan jalan-jalan. Maka banyak kalau misalnya Anda lihat ya, dia terutama Anda cek sama teman-teman Anda ya, saudara-saudara Anda yang ada kerja terus sambil dengan usaha, akhirnya jalan nggak usahanya? Enggak biasanya. Setelah dia keluar dan mau nggak mau dia harus mikirin, kalau nggak dia nggak dapat uangnya dari sana, baru akhirnya usaha tersebut bisa jalan. Jadi kalau bagi anak-anak zaman sekarang, yang Anda mau sambil kerja, misalnya 10 tahun nggak bergerak-gerak, Anda siapkan dulu tabungan Anda untuk ketika Anda pindah ke usaha dan Anda fokus dalam usaha Anda, baru Anda bisa punya bisnis-bisnis yang kedua, ketiga, dan keempat. Fokus dulu dalam satu. Nah, kalau namanya tren bisnis itu kita juga bisa melihat per tahun. Jadi kalau Anda melihat tren bisnisnya sudah 1 tahun di belakang, pastinya Anda sudah sangat-sangat ketinggalan. Dan ketika Anda mau catch up, Anda mau mengejar ke sana, Anda akan membutuhkan usaha yang sangat-sangat luar biasa dan Anda akan mengeluarkan uang yang jauh lebih banyak dibandingkan saat Anda memulainya.
Jadi mulailah di saat orang lain tidak melihat peluang tersebut. Akan tetapi Anda butuh waktu dan tenaga untuk Anda mengerjakannya. Jadi tetap lihat tren terbaru. Oke, kalau misalnya bisnis yang dijalankan di 2026 ataupun 2025 yang masih bagus di 2026, pastinya ada. Zaman sekarang adalah zamannya sosial media. Apakah masih bagus di dalam tahun 2026? Kalau misalnya kita melihat secara dari metafisika, itu kan memang ada unsur namanya api. Di mana itu sosial media itu akan termasuk salah satunya juga yang bagus. Maka dari 2025-2026 maka sosial media itu juga masih akan tetap masih bagus. Tetapi apakah bisnis-bisnis lain juga akan menjadi buruk? Ya tentunya namanya semua bisnis akan ada yang naik, akan ada yang buruk. Tetapi kita tidak bisa mengeneralkan bahwa semua bisnis akan jatuh. Misalkan contoh, bisnis pakaian apakah akan baik di dalam tahun 2026? Ya pastinya akan mengalami namanya penurunan. Tetapi ada nggak orang yang baru mulai tahun 2026 bisa naik? Bisa juga, tergantung apa. Kalau kita bercerita dari bisnis, bagaimana strategi marketingnya, bagaimana cara dia melakukan penjualannya, bagaimana usaha yang dilakukan untuk dia berkolaborasi, sehingga itu bisa meminjam istilahnya rezeki dari orang lain dan membuat bisnis Anda bisa tumbuh. Kalau misalnya Anda bercerita overthinking harus dibuang, bukan berarti Anda betul-betul tidak berpikir di sana. Kadang-kadang orang sering bilang bahwa saya tidak mau overthinking, akhirnya tidak dipikir, tidak di-thinking sama sekali. Jadi gimana caranya Anda tetap berpikir tetapi masih mempunyai bagian abu-abu yang tetap masih bisa Anda jalankan. Lalu batasannya di mana? Mulailah sederhana terlebih dahulu. Lakukanlah selangkah demi selangkah. Jangan Anda mempunyai visi yang terlalu besar, tetapi sulit Anda jalankan di saat langkah pertamanya. Mulailah Anda bagi ke dalam namanya milestone. Batu-batu lompatan kecil, batas batu yang kecil, sehingga target Anda juga jauh lebih terukur, sehingga Anda pun juga tidak menjadi orang yang stres nanti di ke depan.